والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Sama sekali. Adakah jaminan umat Islam sekarang ini dimenangkan oleh Allah? Tidak, bahkan Islam sekarang jadi apa? Bulan-bulan. Coba di zaman para sahabat nggak ada yang berani. Itu. Kenapa? Karena kebersihan agama yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang kita agamanya Islam, bajunya Islam, pikirannya gimana Islam mau jaya? Ini kok mencela sahabat orang yang Allah jamin masuk surga. Ini bukan pada tempatnya. Itu. Maka Rasul mengatakan, seandainya engkau berinfak sebesar emas gunung Uhud pun tidak sebanding dengan satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian anak akan mengambil hanya 2 hadis saja, karena materinya ini sangat panjang sekali. Rasul dalam sabdanya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, status hadisnya hasan. Barang siapa mencaci maki sahabatku, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan manusia seluruhnya. Insyaallah ahli sunnah wal jamaah menempatkan sahabat pada tempat yang Allah tempatkan dan Rasulnya tempatkan. Apa? Tidak ghullu, berlebih-lebihan, tapi juga tidak menghinakan, mencerca, mencaci, tidak ifrat. Apa itu? Sahabat secara pribadi pasti punya kesalahan. Kalau punya kesalahan, kesalahannya tidak sebanding dengan perjuangan yang para sahabat itu lakukan. Yakin kita berani disuruh hijrah langsung berangkat? Nggak akan berani. Mikir dulu. Jabatannya hilang gimana? Pasangannya diambil orang enggak kalau nanti ditinggal? Hartanya, anaknya, mikirnya mungkin 1000 kali. Para sahabat ketika disuruh hijrah gimana? Berangkat. Masya Allah. Maka tidak pantas umat sekarang mencaci, maki, mencela sahabat. Apa ada yang mencela sahabat? Ada, nanti di belakang. Lantas kalau begitu apa hukum mencela sahabat? Hukum mencela sahabat berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, hukumnya haram. Hal ini silahkan Quran surat Al-Ahzab surat 33 ayat 57. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Iya, teruskan. Dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Iya, perhatikan. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya. Menyakiti Rasulnya sama dengan apa? Menyakiti sahabat sama dengan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Maka orang yang melaknat para sahabat, Allah akan memberikan hadiah
yang sangat istimewa. Apa itu? Siksa yang menghinakan. Siksa kok hadiah, laknat itu namanya. Wallahu alam. Ingin tahu? Mari kita perhatikan Rasulullah dalam sabdanya juga yang sangat banyak sekali tadi sudah Ana sampaikan. Saya akan menyampaikan satu saja pendapat ulama, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah merahmatinya. Termasuk hujjah argumentasi yang jelas adalah menyebut kebaikan-kebaikan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seluruhnya dan menahan lisan dari membicarakan keburukan mereka dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Contohnya perselisihan apa? Saat perang Siffin, itu perang antar sahabat. Kita enggak menghukumi A dan B salah. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ahli sunnah. Karena dengan peperangan itu muncul dua kelompok besar yang saling tolak belakang yang sampai hari ini masih eksis. Syiah dan Khawarij. Dua golongan besar ini ditimbulkan karena peperangan itu. Golongan yang pertama kali menyimpang dari syariat adalah Khawarij. Setelah itu diikuti oleh Syiah. Dua golongan besar ini yang sekarang ini juga masih sangat banyak sekali, itu metodenya bertolak belakang. Kalau Khawarij dengan kekerasan, kalau Syiah dengan kelemah lembutan awalnya. Itu. Ini bertolak belakang. Nah, ahli sunnah ada di belakang. Mengenai sahabat, Khawarij mengkafirkan semuanya, berlepas diri. Syiah kafir semuanya kecuali cuma 4 atau 5. Ahli sunnah tidak ada yang mengkafirkan sahabat. Itu ahli sunnah. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat-sahabat radhiyallahu an, baik dari golongan Muhajirin maupun Ansor, yang kemarin sudah kita sampaikan berkaitan dengan urutan sahabat itu mana yang lebih mulia. Insyaallah sudah disampaikan. Setelah mengetahui hukum mencela sahabat, apa yang harus kita lakukan? Sahabat juga termasuk di dalamnya adalah istri-istri Nabi. Walaupun itu nanti masuk ke pembahasan masalah Ahlul Bait. Istri-istri Nabi pun juga kita muliakan. Apakah ibunda kita Khadijatul Kubra, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, dan ummahatul mukminin yang lainnya semuanya. Itu kita muliakan. Beda dengan Syiah yang yaitu Rafidhah menuduh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha sebagai wanita yang tidak terhormat. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlepas diri dari keyakinan mereka itu. Kemudian hebatnya sahabat, ada yang dijamin masuk surga. Ada umat Islam sekarang yang dijamin masuk surga? Enggak ada, walaupun nanti insya Allah kita yakin akan masuk surga, tapi enggak ada jaminan langsung masuk surga. Lihat, para sahabat ada yang dijamin masuk surga tanpa melihat kitab atau catatan. Siapa yang bisa menyebut 5 saja yang dijamin masuk surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada yang berani menyebutkan? Nanti hadiahnya iya. Iya, Zubair bin Awam dan seterusnya. Ternyata pinter-pinter tapi nggak terlalu jelas suaranya. Nah, maklum pakai masker.
Iya. Iya. Jadi berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Asim, Al-Hakim dan seterusnya, 4 sahabat mulia, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, ditambah Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidillah Al-Jarrah, Thulhah bin Ubaidillah. Juga nanti disebutkan di hadis yang riwayat yang lain adalah Thabit bin Qais. Ya. Ini semuanya sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Ahlus Sunnah senantiasa mencintai Ahlul Bait. Jadi Ahlul Bait itu bukan hanya miliknya Rafidhah saja. Ahli Sunnah justru mencintai Ahlul Bait, menempatkan sebagai orang-orang yang terhormat, tapi pada tempatnya. Maknanya bagaimana? Mari kita perhatikan Rasul tadi di dalam sabdanya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Al-Arqam, di mana ahli baiti, sesungguhnya aku meninggalkan kalian terhadap ahlul baitku, keluargaku. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kalian ahlul bait, keluargaku. Sesungguhnya aku mengingatkan kalian terhadap ahlul baitku. Baik, mari kita lihat siapa yang dimaksud ahlul bait atau keluarga Nabi. Yang dimaksud ahlul bait, keluarga Nabi, yang pertama adalah istri-istrinya. Hal ini disampaikan berdasarkan firman Allah, Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Ya nisa an-nabi lastunna ahadin minan nisa, wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk atau melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit pada hatinya. Maka ucapkanlah yang baik. Jadi yang pertama yang disebut dengan ahlul bait adalah istri Nabi. Semua. Kemudian yang kedua, siapa? Anak-anak Nabi. Yang ketiga, paman-paman Nabi. Tetapi nanti ada dibagi 2. Yang beriman dan yang kafir. Nah, yang kita muliakan paman-paman Nabi yang beriman. Siapa saja paman Nabi yang beriman? Siapa yang bisa menyebutkan? Paman Nabi yang beriman, ini yang menjadi ahlul bait. Siapa? Kurang jelas suaranya. Abdullah, Abu Thalib. Abu Thalib betul nasab, tapi dia tidak beriman kepada Nabi. Maka diantaranya adalah Hamyah, paman Nabi yang menjadi syuhada Uhud, Abbas, dan seterusnya. Jadi ingat, meskipun nasabnya kepada Nabi dekat, ahlul bait, tetapi ternyata ahlul bait itu tidak ada jaminan akan kemuliaan, kecuali kalau ia seorang yang beriman. Itu. Anak akan sampaikan dulu kata ahlu
di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan. Di antaranya yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam Quran surat Hud ayat ke-6, 9 sampai 73, enggak usah dibaca karena panjang. Maka Nabi Ibrahim juga mempunyai ahlul bait. Ayat ke-73. Silahkan akhi, surat Hud surat 11 ayat 73-nya saja. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran terhadap ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Iya, jadi lihat di sini ketika kedatangan para malaikat untuk mengabarkan akan lahir putra yang solih yang namanya Ishak, itu adalah di antara ahlul bait. Waktu itu siapa yang ada? Nabi Ibrahim dan Sarah. Jadi ahlul bait adalah istri Nabi Ibrahim, yakni Sarah ketika itu. Kemudian juga Nabi Musa alaihi salam punya ahlul bait. Di antaranya Quran surat Al-Qasas surat 28 ayat 29. Silahkan. Maka ketika Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan itu, dan dia berangkat dengan keluarganya, ia melihat api di lereng gunung. Dia berkata kepada keluarganya, tunggulah di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sepercik api, agar kamu dapat menghangatkan badan. Iya, jadi Allah tabaraka wa taala menyebut istri Nabi Musa alaihissalam adalah ahlunya. Yang disebut ahlul bait di sini adalah istri Nabi Isa. Falamma qada Musa ajalu wasari'u bi ahlihi. Nah, ini bi ahlihi itu. Kemudian yang ketiga adalah perintah Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 tadi sudah, enggak usah dibaca. Cukup difahami aja. Di sini adalah ahlul bait, di antaranya adalah istri-istri. Jadi jangan seperti tidak seperti Rafidhah. Ahlul baitnya siapa? Hanya 12 imam yang wajib itu. Ali, kemudian Husain, kemudian keturunannya. Jamaah pernah penasaran enggak? Kenapa kok yang dibawa kok hanya Husain? Hasannya tidak. Kan Hasannya yang ceramah sekarang. Iya. Enggak masuk ya? Baik, jadi Husain ingin tahu sejarahnya, kenapa ia diagung-agungkan oleh Rafidhah. Saya akan cerita sedikit. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq itu membuat parit, kan ada batu besar di dalamnya. Para sahabat nggak bisa memecahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun menyingkirkan lengan bajunya, kemudian baca bismillah, Allahu akbar. Jadi bismillah, maka keluarlah cahaya. Para sahabat bertanya, "Apa ya Rasulullah?" Lihat istana-istana Persia yang putih sudah nampak dari sini. Itu. Jadi Persia itu negeri terkuat setelah Romawi. Antara dua itu blok timur, blok barat. Blok barat adalah Romawi yang dikenal dengan istilah Roma.
surat Ar-Rum itu di Al-Quran, dan blok timur adalah Romawi. Dua kekuatan sangat dahsyat. Sedangkan Mekah, Madinah belum ada apa-apa ketika itu. Belum ada orang yang kenal apa itu Mekah, Madinah. Maka Rasul menyampaikan, menara putih sudah tampak dari sini Persia. Artinya Persia akan jatuh ke tangan Islam. Ternyata tidak terlalu lama, ketika Amirul Mukminin dipegang oleh Abu Bakar, itu belum ekspansi keluar karena banyak problem. Saat Rasul wafat itu ada orang yang mengaku menjadi nabi palsu, orang yang nggak mau bayar zakat, bahkan banyak yang murtad. Jadi Khalifah Umar itu intern pemenang. Tapi setelah itu Umar bin Khattab sudah mulai ekspansi keluar. Di antaranya mengutus untuk menaklukkan Persia. Ingat, Persia tadi negara adidaya. Berarti negaranya besar, berarti banyak sekali, berarti punya raja, berarti punya permaisuri, berarti punya putra mahkota, dan kalau perempuannya namanya apa? Anak perempuannya itu putri-putri raja. Kemudian ternyata Umar bin Khattab mengutus para sahabatnya itu, kaum muslimin, memerangi. Ternyata Persia takluk. Berarti kalau sudah takluk, seluruhnya itu menjadi hak milik pemenangnya, termasuk rajanya, istrinya, putranya, putri-putrinya, dan seluruh hartanya. Kemudian ada salah satu putri raja itu dibawa, dihadiahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak mau menerima. Akhirnya diberikan kepada cucunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Husain. Nah, jadi salah satu istri Husain berdarah Persia. Dan inilah nanti yang menjadi cikal bakal Rafidhah itu memuliakan. Kenapa Husain dan seterus anak keturunannya? Karena ada darah Persia. Itu. Kemudian yang lain-lain, Ahlul Bait yang lain, bagi mereka Syiah tidak ada gunanya. Tapi itu mereka Rafidhah. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Seluruh keluarga Nabi, istri, anak, cucu, pamannya yang muslim, semuanya adalah Ahlul Bait. Kita berdoa kepada Allah, semoga kemuliaan orang-orang yang Allah muliakan menjadi sarana kita bisa menjadi mulia, karena memuliakan Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang Allah muliakan dan Rasulnya muliakan. Insya Allah demikian. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mencaci, mencela, memaki sahabat dan Ahlul Bait Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak akan ambil satu hadis karena waktu yang memberikan. Kedudukan Ahlul Bait di mata salaf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Salaf terbaik umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu memberikan kesaksian. Lihat keutamaannya Abu Bakar, di mana Rasul berada di saat-saat yang sangat genting. Yang menemani siapa? Abu Bakar. Itu. Beliau juga berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, berbuat baiklah kepada kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih aku sukai daripada kerabatku sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian Umar Al-Faruq, semoga Allah meridhoinya, pada masa pemerintahannya jika dilanda musim kemarau yang berkepanjangan, hujan tidak kunjung padam,
datang, maka beliau beristisqa, meminta hujan kepada Allah dengan perantaraan siapa? Paman Nabi yang masih hidup. Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muthalib tadi, yang paman Nabi yang beragama Islam, yang itu adalah Ahlul Bait. Lihat, Umar, seorang Umar loh, yang ketegasan dan keberaniannya yang enggak perlu disangsikan lagi. Ketika Rasul masih hidup, maka meminta agar Rasul berdoa kepada Allah berwasilahnya. Tapi setelah Rasul wafat, apakah mendatangi kuburan Rasul? Jawabnya tidak. Mendatangi paman beliau yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Ia datangi untuk memohonkan doa kepada Allah. Masya Allah ini. Jadi sekali lagi, di mata salaf, sahabat adalah orang-orang yang Allah muliakan. Ahlul Bait adalah orang-orang yang Allah muliakan. Seperti itu. Sehingga kewajiban kita gimana? Mencintai sahabat dan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, mencintai sahabat tidak bertentangan dengan mencintai Ahlul Bait, karena Ahlul Bait juga termasuk sahabat. Gitu. Tidak dibeda-bedakan. Jadi mencintai sahabat juga mencintai Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait juga mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Semoga penjelasan yang sangat singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita pada hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.